Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada pandangan Islam tentang sifat introvert. Dunia baginya adalah ketika sendiri. Iya, ada rajul inizali, ya. Orang yang suka menyendiri gitu jemaah. Jemaah, anak kemarin dengar satu orang yang dia itu punya follower 13 juta. Orang Arab Saudi. Followernya di YouTube 13 juta. Dia cerita dia harus kuliah, harus bikin konten ini dan itu. Akhirnya hidupnya menderita. Ketika dia ngomong sama sohib-sohibnya, teman-temannya pada nggak percaya. Ente ini kurang bersyukur ya. Dia merasakan nggak ada lagi perasaan dia. Hilang sudah dia. Seneng nggak ada. Selalu ketemu sama sohibnya mengatakan, aduh kok kurang bersyukur, ini itu macem-macem. Berulang kali dia kalau sendirian dia nangis terus. Padahal dia punya follower berapa? 13 juta. Suatu malam kata dia, Ana sudah nggak kuat, kata dia. Ana nggak cerita sama siapa-siapa karena sohib-sohib nggak ada yang percaya. Ana akhirnya naik ke loteng rumah Ana, udah naik ke ujung temboknya, di lantai 4, kata dia. Ana udah siap loncat. Ketika Ana mau loncat itu, Ana ingat, tahu-tahu diingatkan ada satu sohib yang belum Ana telepon untuk cerita itu. Akhirnya nggak jadi jamaah karena dia mau telepon dulu. Kalau sohib ini nggak percaya Ana seperti ini, Ana akan loncat. Dia telepon, syuf, ini namanya takdir ya. Dia telepon, dia cerita, kata sohibnya, oh enggak, ente kena penyakit itu ada penyakit, kata dia, penyakit mental, penyakit kejiwaan. Engkau bisa diobatin, kata dia. Iya betul ya, besok Ana bawa ke dokter ente, kata dia. Nggak jadi dia loncatnya. Akhirnya besoknya dia berangkat ke dokter. Ketika dia sudah ke dokter, dia ceritakan, akhirnya dia periksa secara fisiknya. Ternyata dia kekurangan vitamin D secara fisiknya, kemudian secara kejiwaannya memang bermasalah. Dokter itu ngomong, engkau mulai hari ini stop medsos. Sampai WA pun berhenti. Aku kasih obatnya ini baru berdampak setelah 1 bulan. Subhanallah jemaah. Dia mengumumkan off dari semua media dia, sampai WA nggak ada. Dia cuma boleh baca buku di kamar ya, baca apa sudah sendirian. Dia sedang sakit. Akhirnya setelah sebulan, Masya Allah, dia mulai setelah 2 pekan ya, dia mengatakan, aku merasakan bahagia setengah jam. Setengah jam, ya Allah, balik tuh jamaah. Kebahagiaan dia yang hilang itu balik. Sampai akhirnya dia alhamdulillah sembuh. Dia sembuh, tapi dia dalam kondisi kurus ya ketika dia sembuh. Orang yang introvert ini sebenarnya dia sedang mungkin berpikiran dia nggak bisa bergaul sama orang. Boleh jadi dia merasa orang-orang tidak menghargai dia. Dia memilih sendiri. Ini berbahaya. Nabi SAW mengatakan, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar. Karena antum kalau sudah berbaur sama manusia, antum akan dibully, diomongin ini, itu macam, dan bersabar menghadapi mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul sama manusia dan tidak bersabar. Adapun orang yang introvert tadi, boleh jadi dia punya masalah di keluarganya yang menyebabkan dia memilih sendiri. Dan boleh jadi sekarang orang lebih suka menyendiri dengan handphonenya karena sebenarnya dia tidak sendirian. Dia sedang bersama setan.
Dia terus buka ini ya. Antum lihat orang kalau buka HP itu, dia nggak ada yang fokus ya. Berganti-ganti yang dia lihat, sudah nonton ini, lihat terus ya mah. Waktu dia habis. Dan dia merasa nyaman. Lama kelamaan hilang kenyamanan itu. Dan boleh jadi tadi dia berpikir untuk menghabisi hidupnya karena nggak ada lagi kebahagiaan. Kalau antum ketemu atau antum yang bertanya termasuk seperti itu, berusahalah untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau antum mau menyendiri, jangan di kamar. Antum berangkat ke masjid. Masjidnya ditutup. Iya, ditutup masjidnya. Allah yahdikum. Boleh jadi dia mau di masjid dan hindari yang namanya handphone. Antum berusaha menyendiri tapi sama buku, sama Al-Quran. Jadi ada yang antum baca, antum tulis, antum catat, sehingga kesendirian antum menghasilkan. Kemarin ada kawan cerita, dia ngomong, Ustaz, salah satu lulusan sekolah kita, Ustaz, kemarin di UMS, Ustaz, bunuh diri, Ustaz. Dia sebelum bunuh diri, dia itu telepon emaknya nggak diangkat, telepon kakaknya nggak diangkat. Akhirnya dia merasa nggak punya siapa-siapa, coba. Dia merasa sendiri, kesepian. Alhamdulillah, coba ya. Ala kulli hal. Maka tolong kita kalau ada kawan yang menyendiri seperti itu, antum jadilah kawannya, bukan membiarkan dia. Dan antum yang punya sifat seperti itu, kalau antum menyendiri fadl, tapi bacalah sesuatu yang bermanfaat. Jangan dengan handphone antum. Jangan. Tapi antum bisa ke maktabah, menjadi di maktabah, antum nulis, insya Allah teman-teman nggak belum menulis buku, antum sudah selesai nulis buku dan memberikan manfaat kepada orang lain. Barakallahu fikum.